Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Tayyib ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Bapak Ibu silakan perhatikan, ini ada kata as-solihina, lalu ada kata solihan. Yang pertama solihan, ini kata mufrad, naat kepada amalan. Berarti amalan ini kan kata benda. Sedangkan as-solihina ini merujuk kepada manusia atau kepada benda? Iya. Manusia. Orang soleh, bahasa Arabnya apa? Rojulun solihun. Solihun. Perempuan solehah, bahasa Arabnya apa? Solihatun. Mar'atun solihatun. Saya tulis ya di halaman berikutnya. Ada amalun solihun. Ada amalun solihun. Ada waladun solihun. Ada lagi rojulun solihun. Ini mudzakkar. Ada lagi mar'atun solihatun. Nah, atau kalau kata yang lain waktun solihun. Coba Bapak Ibu lihat. Ini ada kata amalun solihun dan waktun solihun. Amalun benda atau orang? Manusia. Benda. Waktun solihun benda atau orang? Manusia. Benda. Benda juga. Lalu waladun solihun, waladun manusia atau benda? Manusia. Ya, rojulun juga manusia, malatun juga manusia. Tetapi naatnya sama-sama solihun. Kalau mana solihatun. Apa artinya? Artinya kata solihun ini boleh digunakan untuk benda, boleh digunakan untuk Manusia. manusia. Manusia.
Ada amal soleh, ada anak soleh, ada lelaki soleh, ada perempuan soleh, ada pemimpin soleh, ada hamba soleh dan sebagainya. Sebab apa? Sebab soleh itu artinya patut, layak, baik, pantas. Jadi kata soleh itu tidak semata-mata ditujukan untuk aktivitas atau kepada benda, tidak. Tetapi juga bisa digunakan untuk manusia. Sama halnya dengan kata ini. Ini kalau kita belajar tentang Asmaul Husna ya, Rohimun. Rohimun itu artinya apa? Belas kasih. Ya. Maha welas kasih. Ya. Saya bertanya kepada ibu, bapak. Rohim ini salah satu sifat dalam Asmaul Husna ya? Ya, Asmaul Husna itu sifat untuk siapa? Allah. Untuk Allah. Pertanyaannya, apakah kata Rohim hanya ditujukan untuk Allah saja? Tidak. Tidak. Ya. Apa contohnya? Contoh. Ibu Ada bapak tidak di kita. Al-Quran? Kata Rohim digunakan bukan untuk Allah. Hmm, Saya ulang lagi. Kita sama-sama tahu, Rohim adalah salah satu sifat bagi Allah. Atau salah satu nama bagi Allah. Ya, termasuk salah satu dari 99 dalam Al-Asmaul Husna. Berarti Rahim adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Abdur Rahim, Saifur Rahim, atau apa misalkan yang lain yang dikaitkan dengan Rahim, itu maksudnya adalah Rahim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya saya ajukan kembali, apakah Rahim itu hanya milik Allah saja ataukah milik selain Allah? Tadi Ibu Halimah sudah menjawab, boleh juga untuk selain Allah. Pertanyaannya, ada tidak di Al-Quran contoh satu ayat yang menggunakan kata rohim tapi tidak ditujukan bagi Allah tapi untuk selain Allah? Ada. Contohnya ayat yang kita sudah hafal dan biasanya kita bacakan saat menjelang atau saat memasuki bulan Maulid Nabi, Maulidur Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaihi. Terus bil mu'minina Rauf. raufun rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Maaf tadi salah sebut, bukan alaihi ya. Harisun alaikum bil mu'minina Rahim. raufun Raufur rahim. Rahim. Tuh di situ kata rauf juga bukan hanya untuk Allah. Begitupun rahim. Mana asalnya? Saya tahu bahasa. Raufur rahim itu tidak hanya sifat bagi Allah, tidak hanya asma husna milik Allah, tetapi raufun dan rahimun pun bisa dimiliki oleh makhluk Allah, yakni manusia. Dan dalam ayat ini siapa yang maksud dengan rauf? Rasulullah. Ya. Rasulullah. Siapa yang maksud dengan rahim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan azizun. Sebelumnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, rasulun azizun. Siapa yang dimaksud dengan aziz itu? Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi Rasul wasallam. juga. Ya. 129, Taubah 129. Ya. Bagaimana Ibu? Ibu Halimah? Taubah 129. Atau 29, Pak. 28. 128. 28, Iya. 28. 128, Pak. Ya. 128. Surat At-Taubah ayat 128. Nah, jadi kalau begitu, meskipun kita pahami bahwa Al-Asmaul Husna itu ada 99 yang kita hafal ya, dan nama-nama itu adalah sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah, tetapi sebagian dari nama-nama Allah itu juga dinisbahkan kepada manusia-manusia tertentu. Artinya bukan hanya untuk Allah. Sehingga jika kita menyebut seorang yang dengan kapasitas tertentu, dengan Rauf, dengan Rahim, dan Aziz, bukan bermakna bahwa dia mengambil sifat Allah, bukan. Tetapi justru malah dia menyerap salah satu asma Allah.
Dan memang seharusnya manusia akan menyerap nama Allah ya. Allah Maha Pengasih, manusia juga harus Maha Pengasih. Harus menjadi pengasih. Allah Maha Pengasih, manusia juga harus mengasihi. Allah Maha Penyayang, manusia juga harus menyayangi. Allah Maha Lembut, manusia juga harus lembut. Allah Maha Kuat, manusia juga harus kuat. Allah Maha Tahan, Maha Bertahan, Maha Sabar, manusia juga harus sabar, sabur. Allah Maha Syakur, sangat bersyukur, berterima kasih kepada makhluknya, manusia juga harus bersyukur. Jadi sesungguhnya manusia itu mesti menyerap asma-asma Allah agar hidupnya baik, agar hidupnya soleh, agar kehidupannya membaik, toyibah, hayatan toyibatan. Jadi untuk menjadi baik, manusia itu punya panduan, yakni menyerap asma-asma Allah ke dalam dirinya, sehingga dirinya menjadi kepanjangan tangan-tangan Allah, menjadi kepanjangan kebaikan-kebaikan Allah, menjadi kepanjangan tangan atau jembatan bagi manfaat-manfaat Allah yang disebarkan kepada makhluk-makhluknya. Dan itulah yang dicontoh oleh Rasulullah. Hanya saja yang tidak boleh ada pada seseorang itu adalah mutakabir. Sombong. Allah kan mutakabir ya. Lagi sombong. Sombong, Sombong. maha besar ya. Nah, al-mutakabir seingat Membesarkan saya itu diri. tidak digunakan untuk manusia ya, hanya untuk Allah ya. Iya. Tetapi nanti Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya ungkapan begini ya. Ini kalau tak salah ini ungkapan riwayat, tetapi perlu dicek apakah ini hadis Nabi atau bukan. Tetapi ini kita bisa ambil hikmahnya. At-takabburu alal mutakabbiri. Sodakotun. Oh, Sedekah. Hmm. Sudah paham Bapak Ibu ya artinya ya? Subhanallah. Ini ada ungkapan yang saya dengar ini riwayat, tapi saya harus pastikan dulu apakah ini hadis Nabi atau bukan. Tetapi ungkapan ini mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil. At-takabburu alal mutakabbiri sodakotun. Apa artinya? Kesombongan Gak ikhlas. kepada orang sombong Adalah adalah sedekah. 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 Apa maksud Hmm. Ustaz? Apa maksudnya nih? Ada orang sombong. Ketika orang-orang di hadapannya itu lemah, dia semakin sombong. Ada seseorang sombong. Ketika ada orang di hadapannya itu lemah di hadapan dia, maka dia semakin sombong. Semakin Iya. sombong. Semakin sombong. Akhirnya dia menindas, menzalimi orang-orang lemah di hadapannya. Hmm. Nah, tapi ketika ada orang lain yang kuat, yang juga sombong kepada dirinya, Hmm. membuatnya lemah, membuatnya hina, membuatnya kecil di hadapannya, maka orang yang pertama ini bisa jadi kesombongannya akan berkurang. Iya. Yang semula dia merasa dirinya paling kuat, paling besar, paling hebat, tapi ketika di depannya ada orang yang lebih kuat daripada dirinya, maka kesombongannya jadi menurun. Kesombongannya jadi berkurang. Dan ketika seorang sombong, kesombongannya sudah berkurang, itu berarti kebaikan untuk dia. Berarti orang sombong yang kedua itu, yang sombong hanya untuk orang sombong, berarti orang yang kedua itu telah memberikan sedekah kepada mutakabir yang pertama. Oke. Jadi kalau orang sombong yang pertama, dia memang sombong sebagai karakter, sebagai tabiat dirinya. Tetapi orang sombong yang kedua, itu sombong dalam rangka untuk membuat orang sombong menjadi rendah hati, Penyelamat ya, penyelamat ya. menjadi penyelamat. Ya. Makanya ungkapan ini bisa ada benarnya. At-takabburu alal mutakabbiri sodakotun. Jadi orang yang kedua ini meminjam kesombongan Allah untuk memperbaiki orang sombong yang ada di depannya, agar dia tidak berpakaian dengan kesombongan. Sebab ada orang sombong baru bisa merendah ketika di depannya ada orang yang lebih kuat. Tetapi sebaliknya juga ada orang yang
mungkin merasa dirinya besar, justru ketika berhadapan orang-orang yang rendah hati, dia malah rendah hati juga. Nah, ketika berhadapan dengan orang yang sombong, mungkin ada saatnya at-takabburu al-mutakabbiri shadaqatun, sekali waktu. Nah, tetapi juga sebaliknya, ada juga ketika seseorang yang menampakkan kehebatan depan orang yang sombong, malah orang yang sombong tadi semakin sombong ada. Contohnya apa tuh? Fir'aun Macam ya. Fir'aun. Firaun ya. Fir'aun ya. kan setelah mendapatkan lawan berupa Nabi Musa, kan bukannya semakin merunduk ya, malah semakin lupa diri, Iya. Sehingga semakin merasa membunuh. dirinya sebagai Tuhan, maka semakin marah Iya. gitu. Jadi ya orang macam-macam. Makanya ketika ada riwayat seperti ini, maka ini menjadi salah satu barangkali ya, salah satu metodologi, ada saatnya kesombongan milik Allah itu dipinjam oleh manusia, oleh kita, untuk menghentikan kesombongan orang lain. Iya. Tetapi ada kalanya juga itu tidak berlaku untuk orang sombong yang lain, sebab untuk dia mungkin perlu diperbaiki dengan kerendah hatian, bukan dengan kesombongan. Jadi tergantung orangnya yang kita lihat. Nah, begitu. Iya, Pak. Syukran, Pak ya. Selesai. Jadi tadi kita membahas doa apa tadi ya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka نعمتك التي an'amta أنعمت alayya علي wa ala وعلى walidayya والدي wa an وأن a'mala أعمل salihan عملا tardahu صالحا wa adkhilni ترضاه bi rahmatika fi ibadika وادخلني as-salihin. برحمتك في عبادك Ini الصالحين. doa yang bagus ya. Kalau tidak salah ini doanya Nabi Sulaiman ya? Atau doanya Nabi siapa ya? Kan di surat Atau Nabi An-Amal, Ibrahim? An-Namal. Surat An-Naml ya? Berarti Ya. cerita Nabi Sulaiman ya? Ya. Ya. Ayat ke-19, Ustaz. Bagaimana Pak Haji? Ayat ke-19. Ayat ke-19. Surat An-Naml ya? Tapi tak ada kalimat apa wa an amalan solihan. Dia tak ada Surat wa an Al-Aqaf. amalan solihan saja. Tak ada Oh, tidak ada amalannya? tak ada. Oh, baik. Ini Wa an surat amala sholihan, baik. Alhamdulillah. Tapi Makasih itu Pak Haji ya. betul. Surah Al-Aqaf ayat 15. Bagaimana Ibu Sadia? Surah Al-Aqaf ayat 15 yang doa yang Ustaz tulis ni. Bagaimana itu bunyinya? Al-Aqaf ayat Rangkapnya terakhirnya beda. Bagaimana? kalau sampai tu sama. Al-Aqaf bagaimana bunyinya? Kalau Al-Aqaf daripada Rabbi auzi'ni Salihan taro. Ada allati amalannya? alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Oh, tidak ada amalannya? A'mala salihan. Oh, baik. Berarti dua-duanya tidak ada amalan ya? Oke, makasih banyak. Nah, kalau tidak ada kata amalan, berarti wa an amala sholihan sebagai maf'ul bihi. Jadi amala, bukan sebagai naat. Kalau amalan sholihan, maka sholihan sebagai naat bagi amalan. Tetapi kalau tidak ada kata amalan, wa an amala sholihan, berarti sholihan sebagai maf'ul bihi dari amalan. Ada a'mala. Gitu. Dan asalnya ya dari segi makna asalnya adalah amalan sholihan sesungguhnya. Begitu. Makasih Pak Haji Tahir ya sama Ibu Sadia. Alhamdulillah. Rabbi auzi'ni apa artinya nih? Berilah petunjuk kepadaku. Ya, an ashkura Untuk aku bersyukur. untuk mensyukuri nikmatmu Ya. yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kedua orang tuaku. Ya. Dan berilah aku petunjuk untuk berbuat kesalehan dan masukinlah aku dengan rahmatmu ke dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh. Jadi untuk menjadi bersyukur itu kita perlu petunjuk ya, perlu bimbingan. Sebab syukur itu lebih sulit daripada bersabar. Menurut Bapak Ibu mana yang lebih mudah? Sabar atau syukur? Sabar.
Bagaimana penjelasannya? Nggak bisa dijelasin, Pak. Pasal Syukur dan lihat sabar dua-duanya adalah karakter yang sangat baik. Dua-duanya Ya. bahkan merupakan dua bagian iman yang sama-sama besar. ya, Nisfani ya, al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Sabar adalah bagian penting dari keimanan, syukur juga bagian penting dari keimanan. nah, Tapi kalau kita coba-coba rasakan, menurut yang kita alami selama ini, mana yang lebih mudah dilakukan, sabar atau syukur? Ustaz dia melihat kepada keimanan tadi. Tauhid dia bagus tak? Bagaimana, Bu? Kalau tauhid orang itu bagus, misalnya Ya. dia berpegang kepada ayat la in syakartum la azidannakum wa la Ya. in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dia Ya. pegang pada itu dan tauhid dia dengan hubungan dia dengan Allah baik, insya-Allah dia akan sentiasa bersyukur walaupun Ya. dengan nikmat yang sangat kecil. Ya. Bila keadaan itu berlaku, insya-Allah berlaku kesabaran. Kerana dia Ya. tahu bahawa apapun yang berlaku, dia mesti bersyukur. Jadi dia akan tahu apa pun terjadi kepadanya, dia menganggap itu adalah satu yang baik kerana Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Betul. Di situ timbul rasa sabar, rasa syukur kerana dia tahu Allah akan tambahkan nikmat-Nya. Iya. Hmm. Jadi kalau gitu mana yang lebih mudah, Ibu? Sabar atau syukur? Dua-duanya mudah. Dua-dua bergantung. Dua-dua Pak. boleh, Dua-duanya Ustaz. bergantung. Dua-dua boleh. Bergantung. Misalnya kita pergi haji, amalan di sana bukan satu perkara yang sukar. Tetapi yang sukar adalah bagaimana memastikan kita sabar menjalani segala ujian dan bersyukur setiap kali kita berlaku, kita merasa sabar. Jadi kita akan Ya. bersyukur. Oh macam gini misalnya. Ya. Ya. Jadi dua-duanya sama-sama ya. Sikon, Dua-duanya dua sama sebab sikon. orang yang sabar harusnya bersyukur ya, Bu ya. Iya, Dan orang biasanya yang syukur harusnya bersabar begitu. Dua-duanya sekaligus kan. Iya, biasanya begitu, Pak. Biasanya begitu. Al-imanu nisfani. Masa rukun keenam itu kan, rukun iman yang keenam itu kan takdir baik buruk dari Allah. Jadi dua-dua mau pakai. Iya. Al-imanu nisfani. Nisfun fis sobri wa nisfun fis syukri. Wa nisfun fis syukri ya. Al-imanu nisfani. Nisfun fis sobri wa nisfun fis syukri. Ya. Iman itu ada dua paruh. Satu paruh ada dalam kesabaran, satu paruh ada dalam kesyukuran. Berarti iman tersimpan dalam dua hal, yakni sabar dan syukur. Gitu. Betul. Nah, apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sukarti, ya sudah jelas kan bahwa seseorang itu mesti bersyukur terus kepada Allah SWT, sebab apapun yang Allah berikan kepada seseorang pasti baik. Iya. Makanya harus tetap bersyukur gitu. Sehingga yang dijalaninya ketika dia merasa sulit, merasa atau yang tidak baik menurut dia, harus dia sabar. Dan dalam kesabaran itulah ada kesyukuran. Iya. Tetapi ada hadis Nabi yang berbunyi, mungkin Bapak sudah tahu juga ya, bahwa orang yang sebagian atau banyak kesyukuran itu lebih tinggi derajatnya daripada kesabaran. Ada hadis Nabi yang kita temukan begitu. Ustaz, kita bisa nisbatkan pada hadis Nabi yang lain, Ustaz, yang ajaban li amri mu'min. Ya. Inna amrohu kullahu khair. Ya. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Idza asabathu sarra syakara. Syakara. Wa Terus? idza asabathu dharra sabara. Ya. Bahkan Jadi khairullah. dua-duanya baik. Iya, jadi setara, Ustaz. Ya, tidak ada yang buruk kan bagi muslim ya. Ketika mendapatkan yang doro, sobaro. Ketika mendapatkan Sabaro. yang saro, Syukur. syakaro. Doro itu sesuatu yang tidak mengenakan. Sobaro. Ketika saro, senang, syakaro. Syakara. Makanya ajaban liamril mukmin. Menakjubkan bagi seorang mukmin, apapun yang dialaminya dia adalah kebaikan fi khairin. Karena kalau sedang sulit dia bersabar, sabar adalah kebaikan. Kalau sedang senang dia bersyukur, bersyukur juga adalah kebaikan. Gitu. Jadi tidak ada yang
buruk bagi seorang mukmin yang menjalani kedua-duanya, sekaligus sabar dan syukur gitu. Betul. Ya, Nah, tetapi kalau bukan kita coba mengaitkan mengapa ada riwayat Nabi mengatakan bahwa bahwa syukur itu lebih tinggi, sebagian syukur atau banyak kesyukuran itu a'dhamu ajron, lebih besar pahalanya, atau a'dhamu darajatan, lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Karena orang itu kalau sedang sulit pilihannya satu. Orang kalau sedang susah pilihannya satu. Bersabar saja, tidak ada pilihan yang lain. Sebab kalau tidak bersabar, dia akan terpuruk, akan jatuh. Tapi kalau sedang senang, sedang punya kehidupan yang baik, selain dia bersyukur, dia punya pilihan hidup yang lain. Menyimpang, menyeleweng, berbuat zolim, menyombongkan diri, berbuat buruk kepada orang lain. Karena merasa dirinya sedang mendapatkan kenikmatan banyak. Nah, karena orang yang sedang mendapatkan kesenangan, kebaikan itu memilih syukur, maka syukurnya punya nilai. Sebab apa? Sebab merupakan hasil pilihan dari dirinya setelah dia menghilangkan keburukan-keburukan berupa kesombongan, kemaksiatan, penyelewengan, penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh seseorang ketika dia punya banyak harta, punya banyak kenikmatan. Makanya syukur dalam riwayat yang disebutkan yang lain boleh jadi atau bisa jadi atau banyak ekspresi syukur yang derajatnya lebih berat atau lebih tinggi daripada sabar. Sebab orang kalau mendapatkan kenikmatan itu biasanya pilihannya ada beberapa, mau bersyukur atau kufur. Jadi kalau orang bersabar, kalau orang sedang mendapatkan kesulitan, kalau dia tidak sabar, dia akan terpuruk, akan semakin jatuh. Sehingga pilihannya tinggal satu, sabar saja untuk mendapatkan kebaikan. Begitu kurang lebih. Ya, tadi penjelasan ini hanya untuk menambahkan saja ya, apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Sukarti, yang disampaikan oleh Pak Kani, itu untuk menambah kita semua dalam pengertian sabar, dan apa yang tadi saya sampaikan juga untuk menambah saja, semoga menjadi pembandingan saja dalam rangka memahami sabar dan syukur yang kita banyak dengar ya. Iya, Pak. Selesai. Baik, ni hadis ke Ustaz? Al-imanu nisfani nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri ni. Ni hadis ya? Saya dapat dari hadis. Cuma saya lupa siapa rawinya. Oh, oke. Tak apa-apa, Anda cari ya, insya-Allah. Ya. Ya, sama yang tadi Pak Kani sampaikan juga itu hadis Nabi kan Pak Kani ya? Betul, Pak Ustaz. Betul. Nabi. Ajaban liamdil mu'min. Orang belajar bahasa Arab kena ada nilai Ustaz. Al-imanu nisfani. Nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Wajib ada. Ya. Ya, kita saling sharing ya Bu ya, sharing informasi yang kita tahu. Baik. Masih adakah soalan Bapak Ibu? Cukup ya? Ngantuk Ustaz. Jangan. Ustaz, Baik, alhamdulillah. Baik, kalau sudah tidak ada lagi soalan. Ada Ustaz, nak tanya satu Ustaz. Bagaimana Ibu? Saya nak tanya, yang ikhtara tu Ustaz, daripada wazan yang mana satu Ustaz? Bagaimana Ibu? Saya jumpa kan, ikhtara. Dia punya sulasi mujarrad dia qatara kan Ustaz? Kata apa Ibu? Saro? Saya mencari, kita kan sedang belajar dia punya wazan-wazan. Saya jumpa di dalam Quran kalimah dia ikhtara. Saya tengok dia sulasi mujarrad dia daripada kalimah qatara kan. Jadi bila ikhtara ni wazan yang mana satu, sebab kalau wazan yang ke-6 tambahan alif dengan ta, memang kalimah asal dia qatara. Jadi ini wazan yang keberapa ni? Ibu tanya ikhtaro ya? Ya, ya. Ikhtaro ini mazid atau mujarrad? Jawabannya mazid. Mazid. Cuma nak cari wazan yang mana? Mazid wazan keberapa? Mazid wazan 6, alif dan ta. Alif dan ta. Tapi memang asal kalimah dia ada ta Ustaz. Saya tengok qatara. Ta itu kan tambahan. Mujarradnya adalah khoro. Oh, tapi saya cari tengok dalam mujam qatara tu yang saya tak jumpa Masa. Coba khoro Ibu. Khoro.
Oh, tapi kenapa dalam anjing Khoro. Kemudian ditambah alif dan ta maka menjadi ikhtaro. Oh, khoro. Tuh, ikhtaro. Kalau yang khotaro tu Ustaz, Beda, bukan dari ikhtaro. sebab Kalau maksudnya khotaro nanti kalau masjid wazan 6 ikhtataro. Hmm. Ikhtataro. Kalau khotaro nanti ikhtataro. Wazan 6-nya. Kalau khoro tu memang betul lah ikhtaro sebab dia tulis itu khotaro maksudnya pilih. Ikhtaro memilih. Itu saya tak Ya, jumpa kalau wazan. ikhtaro memilih. Ah, ah. Memilih itu apa, Bu? Memilih itu kan dari yang baik kan? Ya, ya. Memilih yang baik kan, bukan memilih yang buruk ya. Hmm. Orang memilih itu yang baik atau yang buruk? Baik. Yang baik kan? Makanya memilih itu bahasa Arabnya adalah ikhtaro. Dan ikhtaro berasal dari kata khoro. Khoro itu adalah khayaro. Khayaro artinya adalah kebaikan dari kata khairun. Khiyar. Baik. Baik. Khiyar. Makanya ikhtaro itu adalah memilih yang baik. Ya. Bukan memilih yang buruk. Begitu. Begitu Ibu Sadia. Baik. Kalau khoro memang betul lah tambahan alif ta. Jadi yang saya tak jumpa tu dia tulis itu khotaro. Bila khotaro bila pergi wazan tambah alif ta dia tak yang tu saya pening tu. Ya, kalau khotaro nanti mazhab wazan namanya ikhtataro, bukan ikhtaro. Bukan ikhtaro. Sebagaimana fataha, iftataha. Hmm. Sataro, istataro. Hmm. Tanya dua nanti kalau dari kata khotaro ya. Ya. Okey, syukran Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Saat keluar. Iya, alhamdulillah Pak Kani sudah bisa join kembali. Makasih. Syukur, Ustaz. Suaranya gembira nak habis. Bagaimana Ibu Karti? Suaranya gembira pasal nak habis kelas. Dia sedang tepuk Gembira, tangan. gembira dia. riang. Sedang tepuk tangan ya. Ya, sudah. Sudah cukup ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas segala kebersamaannya dan juga sharingnya bersama-sama. Alafu minkum, mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan, dan juga mungkin kesalahan dalam penjelasan maupun dalam hal yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaan. Syukran ala musyarakatikum wa husni muamalatikum fi hadzal majlis. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Syukran, Pak. Syukran. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab